Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Zuratul Hairiah, NPM 5021042, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan yaitu sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetisi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Telaah kurikulum dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran, serta dapat memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya. Prinsip kurikulum yang pertama, prinsip relevansi. Artinya, sebuah kurikulum harus relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru. Kedua, prinsip fleksibilitas. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel dan luas. Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kelima, prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kualitas dan kuantitas. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 2. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu. Yang keempat, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses belajar mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkatan pendidikan. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Standar pendidikan nasional dan kurikulum saling mempunyai hubungan yang berketerkaitan. Standar pendidikan nasional menjadi dasar atau sumber untuk perkembangan kurikulum, sedangkan kurikulum merupakan penjabaran dari standar pendidikan nasional itu sendiri. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.